Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, welcome back di podcast Block 5 di sini. Sekarang kita lagi bersama dengan rekan-rekan dari UPI Seni Musik ya. Seni Musik UPI. Kita sekarang ditemani oleh Bapak Dani Hamdani Priyatna sebagai guru pamong dari dua orang rekan kita yang PPL di Pasundan 2 di sekolah. Selain mereka mengajar, mereka kan ingin juga bisa berkontribusi dalam bidang seni ya, selain mengajar ya. Jadi istilahnya ada pekerjaan sampingan. Nah, yang saat ini sudah kalian jalani ya, selama kalian kuliah di seni musik ini, selain pelajaran mengajar, yang lainnya ini nih, kalian udah punya grup band misalnya atau apa kayak? Ya, punya band. Bandnya alirannya genrenya bergenre apa? Rock, pop. Yang sekarang dijalanin apa? Sekarang jalanin rock sih, lebih ke rock sih. Pop rock ya, berarti pop rock ya. Asik. Udah punya album? Belum, masih cover gitu. Cover, oke. Kalau untuk Nina? Kalau Nina, alhamdulillah Nina udah ada channel YouTube sendiri, namanya Gasentra Pajampangan. Nah, kalau misalkan Gasentra itu lebih ke pop Sunda. Pop Sunda? Iya, dan alhamdulillah Nina juga udah punya album sendiri gitu. Album pop Sunda ya? Album pop Sunda. Boleh nanti di apa namanya, dipromoin juga ya. Berarti Oh ya. iya. Jangan lupa di subscribe. Apa tadi? Gasentra Gasentra Pajampangan. Pajampangan. Gasentra Pajampangan. Kita antar lihat ya di situ ya. Di sini ada antar. Di atas. Shotnya ya. Oh, jadi udah punya album sendiri? Iya. Cover tapi albumnya. Album ada, cover banyak. Tapi ya yang kita tahu mah cover ya. Begitu banyaknya covernya. Tapi albumnya juga udah ada. Udah ada. Nah, itu gini, kalau untuk musisi gitu ya, pada saat kalian rekaman, kalian mempunyai album, itu adalah sama dengan kalian mendapatkan ijazah. Itu seorang musisi itu. Bukan hanya sekolah aja ya. Tapi sebagai pembuktian bahwasannya kalian udah pernah berkarya dalam dunia musik. Ijazahnya adalah album kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya. Udah punya ijazah ya, Nina? Udah punya ijazah. Baru S1 kan? S1. Bentar ada ijazah S2-nya kan gitu kan, ada perbaikannya lagi kayak gitu, sertifikat ya kayak gitu. Oke, Pak Dani, ada yang mau ditanya lagi, Pak Dani? Kalau ditanyain enggak sih, cuman tantangan buat saya ternyata PPL yang saya bina itu adalah orang-orang hebat ya. Orang hebat Karena ya jujur mereka. saya pribadi. Wanda, kamu mulai kepikiran untuk masuk ke musik gitu? Kenapa? Alasannya? Dari Orang tua gitu nggak ngelarang kan? jujur Biasanya sih, kan bermasalah dengan orang tua biasanya kayak gitu. Jujur nih ya, ceritanya itu dari kecil, dari SD udah seneng musik. Ya. Dari seneng musik, dari SD suka tampil gitu ke depan. Nah, dari situ terus dilanjut ke SMP. Nah, ikut-ikut itu tuh apa? Ajang-ajang lomba-lomba gitu. Ya. Kayak vokal grup. Paduan suara kayak gitu. Nah, pas SMA kepikiran pengen dikembangin ke jenjang kuliah. Ya. Nah, Orang tua nggak apa-apa gitu. orang tua support, justru support. mensupport boleh-boleh aja gitu gimana ke Saya mah anaknya dulu ya. waktu jadi pemain band Ya. dikomplain sama orang tua. Ya. Naon cerita kamu jadi pemain band? Jual gitar semua. Aduh. Bass 4, Ya. gitar 2, saya tanya ya dijual. Sisa we anu akustik, beli lagi tapi yang akustik. Sekarang teh jadi aman akustik mah gitu, listrik mah semuanya dijual. Jadi aman ya itu teh. Ya, Pertama kali nguasain alat musik apa? keyboard pertama Keyboard. kali ya. Oh. Dari SD. Pemain keyboard dia mah. Bukan pemain wanita, bukan pemain keyboard ya mah, bukan pemain hati gitu ya. Iya, betul. Main hati juga, Pak. Oh, pemain hati. Oh, bahaya itu ya. Jadi udah berapa korban perempuan yang kamu permainkan hatinya? Oh, bukan. Kalian tuh jadian enggak sih? Kalian jadian enggak? Enggak, cuma teman aja, astagfirullah. Kenapa kamu istighfar kayak gitu sih? Lebih hangat, Pak Wanda. Iya, Pak. Enggak. Wah, sekarang Nina, kenapa kamu sampai terjun ke dunia musik gitu? Mungkin faktor keluarga atau apa gitu. Karena mama sama bapak Musisi juga ya? enggak, mama sama bapak tuh sama nge-support banget. Nina dari kelas 2 SD udah ikut-ikut lomba SD apa sih? FLS 2N ya?
Oh iya. Ya, yang kayak gitu-gitu. Juara gitu. Juara, alhamdulillah. Jadi tahu. Nah, Kenal sih itu mah. selain dulu mah kan Nina pop barat kayak gitu dari SD, SMP. Pas masuk SMA, Nina masuk SMKI, sekolah SMKI yang di Bandung, sekolah khusus musik. SMKI, anak SMKI. Iya. Cuman gara-gara kita tuh awam, kan di situ ada banyak jurusan, ada seni musik, ada karawitan, teater dan lain-lain ya. Nina tuh pengennya ke musik karena basic Nina di pop barat kan. Cuman bapak Nina yang nggak tahu apa-apa, katanya kata si gurunya tuh sama aja dapat ini juga cara nyanyian gitu. Dimasukinlah ke karawitan. Nah, dari situlah Nina bisa pop Sunda. Tapi alhamdulillah sih ada hikmahnya. Itu teh cengkoknya susah dan pop Sunda teh sebetulnya. Iya, makanya. Sama kayak dangdut itu harus dipelajari masalahnya. Iya, Pak. Dekat ke nyinden mungkin ya. Emang sinden, Pak. Iya. Kayak gitu. Terus sampai pembuatan albumnya gimana itu? Ceritain. Dulu Nina tuh pas waktu SD Bikin album teh. bikin albumnya baru-baru kuliah ini. Cuma Nina kenal sama manajemen itu tuh dari SD. Nina tuh les piano, les keyboard gitu di situ. Alat musik dikuasai juga. Dikit. Dikit Kamu gitu, mesti bilang Pak. kasih mana gitu. Kan ini dia lebih jago, Pak, gitu. Ajarin Masalah juga. musik. Ajarin juga. Ajarin, Wan. Ya nanti ya. Ya, siap. Privat sama Wanda. Terus Ya, terus karena udah kenal, tahu Nina bisa nyanyi pop Sunda, ya diangkat gitu. ya. Ya. Jadi Jadi di pop Sunda aja ya. di pop Sunda aja. Tapi kamu kan bisa misalnya nyanyiin lagu selain pop Sunda bisa kan? Bisa. Nina juga Cengkoknya ke bawah nggak sih? gimana kitanya sih, Pak? Kalau misalkan kitanya lagi pinter bisa gitu kan tanpa. Ada lagi bodohnya juga berarti ya. Kan kalau misalkan kitanya keenakan udah lama nih Kalau dinyanyi. pintar berarti ada lagi bodoh ya. Iya, Pak, lagi bodoh. Kadang kalau lagi bodoh nyanyi pop tuh ada cekok Sundanya gitu. Kalau misalkan lagi pintar mah alhamdulillah enggak gitu. Jadi alat musik yang dia saya sebenarnya sama Nina tuh keyboard juga. Cuman nggak begitu detail kayak Wanda Iya. gitu ya. Lebih explore Iya. ke vokal. Ya gitu. Album yang ini yang keluar apa namanya? Kalau yang Nina sendiri tuh Tersangka, terus Sagalaku HP, terus Tersangka apa namanya? Enggak, nama albumnya apa? Gas Sentra Pajampangan aja. Oh, Gas Sentra Pajampangan. Itu Masih single-single gitu mungkin ya. Single. Oh, baru single. Tapi Single atau album? album ada, Pak, tapi dicampur gitu gimana ya? Jadi sama single Nina dimasukin di situ. Karena zaman sekarang tuh ini Pak, Iya. YouTube ya kebanyakan. Mungkin Kalau kayak dulu gini. kan kita dikemasnya pakai CD atau Kaset, ya. Jadi kan itu kita buat album nih. Nah kalau YouTube sekarang tuh begitu keluar lagu upload, upload gitu. Enggak, mungkin cara pemasaran untuk album musik yang sekarang ya. Mungkin yang sekarang emang kayaknya kayak gitu ya. Ada sekian lagu, kamu misalnya kita punya 6 lagu atau punya 8 lagu disatuin sama lagu-lagu yang orang lain juga gitu. Mungkin kayak gitu sekarang. Playlist lah, playlistnya. Jadi kayak playlist lagi dimasukin kayak gitu. Kalau zaman dulu kan kita satu album aja hajar kan. Ini ada album ini, album itu. Jadi beda-beda. Jadi di album gitu. ini gak ada lagu ini gitu. Jadi kayak sekarang mah kayak playlist lagi ya, satu album tuh udah kayak playlist semua. Ya, gitu. karena digital. Ya, karena digital sekarang. Kamu puas nggak dengan album yang sekarang? Ya puas-puas aja sih, Pak, dengan hasil yang sekarang mah di zaman yang sekarang mah gitu. Berapa lama bikin rilis album ini? Lama sih, Pak. Prosesnya. Paling cuma seminggu, misalkan dikasih. Sebentar atau bukan lama itu mah? Enggak, maksudnya kirain teh dari kapan gitu Nina rilis album gitu kan. Udah lama. Udah beberapa lagu sampai sekarang mah gitu. Seminggu rekaman jadi langsung. Iya. Sama Rekamannya di sana di Surade. Luar biasa itu sih posisi apa itu kan kita harus baca lirik ya, kita ngapalin lirik. Iya. Ngapalin bukan baca, nggak boleh baca kalau nyanyi mah, karena kalau baca maka soul kita nggak bisa keluar. Ya. Menghafal liriknya, gitu. Sampai kita tahu cengkok-cengkokan di mana nyatunya. Iya. Terus sampai ke posisi dia. Nah, kalau proses di situnya itu pasti lama. Ya. Kalau cuma dari proses itu mah lama. Dari intro terus ke ini terus ke rap, gitu kan. Itu biasanya ngatur itu yang lama ya.
Justru Pak karena mungkin Nina terbiasa nyanyi Sunda, ketika ada lagu baru misalkan udah ada gaetnya gitu kan. Iya, udah gaet. Jadi udah gampang aja, jadi tahu jatuhnya tuh pasti ke situ gitu. Ada guide itu yang emang setiap kita recording Iya. si penyanyi pasti harus Ada guide. ada guide. Jadi si penyanyi tinggal masukin aja kan. Iya. Ikutin guide itu, improv dikit gitu kan ya. Iya gitu. Oh. Ini balik lagi nih kalau dari Bapak. Ini kan kita udah ngobrolin masalah kalian ya. Sekarang masalah Pasundan 2 nih. Menurut kalian nih, kesan kalian selama di Pasundan 2, baik kalian menjadi PPL atau kalian mungkin sebagai istilahnya rasa kalian selama di sini seperti apa gitu? Sok, Wana dulu. Kalau saya ya kesannya itu rame di sini tuh ya, rame anak-anaknya, kompak. Terus ada juga yang emang gimana ya anaknya itu ya Pak, yang kalau kita lagi ngajar nih Jo celetuk gitu, kalau kepada Sunda nama celetuk di tukang teh ya. Nah, kita tuh harus bisa menyikapi gitu si anak tersebut. What is the meaning celetuk? Celetuk ya. Gitu. Nah, terus belajar banyak lah dari sini tuh, terutama dari ya guru pamong saya sendiri gitu, cara belajar membuat RPP gitu. Ya cara mengajarkan murid yang baik gimana gitu, attitude-nya Cara memimpin sebuah kelas, nah gitu iya kelas, ya gitu kan. jadi ya kan saya sebelum ngajar terjun ke kelas itu bimbingan dulu ke beliau gitu, gini Pak harus gini. Nah Jadi sebenarnya gini Ya. itu baru skup kecil ya. Ya. Kalian kalau sebagai seorang musisi misalnya saat konser ya di sebuah indoor aja, jangan outdoor ya, indoor aja. Kalian kan harus bisa nguasain panggung kan. ini betul ya. Nah itu sama pembelajaran kalian selama di kelas, gimana kalian menguasain panggung kalian di depan kelas gitu, sama kayak gitu. di panggung gitu. Oh iya tuh. Asli Nah, ya Ya, betul ya kalau buat gitu. Nina, Kalau Nina pas Pasundan 2 ini alhamdulillah ya pas pertama datang ke sini kita tuh benar-benar difasilitasi dari mulai nih guru pamongnya ini benar-benar teratur gitu kan. Ya. Kan sekolah lainnya mungkin ada yang diculjenkeun lah gitu kan. Ya. Culjen gitu kan. Jadi Leos gitu. nggak terlalu dirangkul gitu. Ya. Nah kalau misalkan kita mah di sini alhamdulillah dari mulai guru piketnya, guru pamongnya sendiri, pokoknya semuanya guru-gurunya, stafnya welcome gitu ke kita tuh. Jadi kita banyak belajar dari mereka, banyak pengalaman, apalagi dari Pak Dani sendiri. Yang pertama Nina ngajar tuh bener-bener gak bisa apa-apa kan, harus gimana ini tuh ngomong apa ya. Pas pertama lihat Pak Dani, oh kayak gini, oh kayak gitu, bener-bener belajar banyak lah dari beliau gitu. Iya betul. Cara memimpin kelas seperti apa Nah kayak itu gitu. menguasain Iya. kelas ya, menguasain anak-anak kan buat itu. Iya. Karena gini saya dulu waktu pertama kali ngajar di sini tuh 98, 99 lah ya. Saya tuh oh ya? Astagfirullah, saya kelepasan berarti. Aduh. 2009 saya salah ngomong. Jadi ketika dulu saya tuh main di James, waktu itu James Jakarta. Saya main band di James, datang ke sini tuh subuh. Beres jam 2 kan? Beres jam 2 datang ke sini subuh. Masuk jam 6:30. Jadi kadang-kadang hanya sempat cuci muka aja di sini gitu. Cuci muka, ganti baju gitu. Langsung ngajar. Nah, itu kan tantangan juga ya. Semalam saya udah di sebuah klub. Ya. Klub di James, sebuah kafe gitu. Malamnya gila-gilaan, ketika datang ke sekolah masih tersisa jangar-jangarna gitunya. Aduh, iya semalam tarik teuing gitunya kan gitu. Wah itu Tarik ting. sisa semalam teh nya masih kena kerasa. Kadang-kadang anting masih kepake kan di sini teh kan. Anting kita masih kepake. Jadi anak-anak sedih komplain, "Pak, itu anting, Bapak dipakai anting." Wah, lupa kata-kata buka gitu nya. Nah, kayak gitulah mungkin ya kalau sekarang kan di Bandung udah mungkin tingkat sekarang mah udah jarang lagi kayak gitu, udah nggak kayak dulu lagi ya. Nah, sekarang daripada ini coba untuk terakhir buat mereka-mereka ini. Ya mungkin sama yang tadi ya di bawah, bahwa sebetulnya mohon maaf sebelumnya ya, karena sebelumnya saya kadang-kadang suka kesel segala macam, saya nggak pernah nutupin kalau saya marah ya. Kamu harus ya gitu tadi nama untuk di sekolah mah. Jadi banyak hal ya sebetulnya kalau kita mau menjadi guru atau misalkan menjadi apapun lah, kita harus ada sesuatu yang memang mengingatkan kita bahwa ketika kita menjadi guru itu
guru itu menjadi nomor satu di sekolah sebetulnya, bukan hanya di kelas gitu ya. Jadi harus ada pembeda ketika kita masuk kelas, siswa itu berubah ketika kita masuk kelas itu. Dalilnya kita tuh berubah. Iya betul, kita ada aturan di situ. Makanya saya selalu menegaskan ke anak-anak bahwa jangan telat masuk kelas, karena walau bagaimanapun siswa itu akan meniru, karena mereka itu peniru yang unggul ya, meniru yang unggul mereka itu. Ketika kita telat, anak telat itu kita udah nggak bisa apa-apa gitu kan, mau ngomong apa loh, bapak juga telat dan sebagainya. Itu hal-hal yang itu hal kecil sebetulnya ya, hal yang banyaknya itulah contoh yang lainnya itu adalah ketika kita berbicara kasar, garihal gitu ya, siswa pun akan mengikuti gitu. Jadi banyak hal sebetulnya kalau kalau di sekolah itu membuat sebuah guru itu harus membuat sebuah yang baik, hal-hal yang baik, karena ketika kita baik pasti anak pun lebih baik sama kita gitu. Itu yang sebetulnya akan menjadi istilahnya, walaupun anaknya celetuk segala macam, mereka itu siswa, mereka itu anak-anak, itu hal yang wajar. Cilaka lah misalkan di kelas celetukan, ketika kita ngajar mereka jempling semua, itu yang bahaya. Itu jangan sampai kelas itu diam kayak gitu. Berarti itu tidak ada pengajaran dong, tidak ada pendidikan. Ketika ada yang nyeletuk, baru kita hanya satu arah. Harusnya kita ada keterkaitan ya, ketika kita nyarek satu orang nih, anak ini gandeng, jangan berisik, ini kan di kelas. Yang mendengar itu bukan hanya dia satu orang, tapi teman-teman yang lainnya gitu. Contohnya itu. Nah untuk kedepannya saya harapkan adik-adik lah ya, adik-adik terjauh kita kan beda 1 tahun 2 tahun. Iya, jauh ya umurnya. 1 tahun 2 tahun. Buat adik-adik yang saya sayangi, saya bangga sama kalian. Kalian itu udah punya skill, baik dari skill keilmuan maupun skill pendidikannya. Tinggal brung ya. Gerak naon ya. Tah, makalangan. Heeh. Kamu juri ketemu makalangan. Kedengarannya garayangan biar mah. Ya intinya gitu. Beral miang makalangan sing jadi sing jadi naonnya ulah deui urang teh carekeun. Mun bisa mah urang nyarek ulah nu jadi carekeun deui. Kaharepna kitu. Sok dah Bapak percaya sama kalian, skill dan sebagainya udah oke, tinggal sok makalangan kalian gelut jeung zaman gitu. Igelan ulah digelutan. Igelan zaman ulah digelutan. Digelutan mah moal bener. Igelan zaman insyaallah jadi guru, boh jadi musisi. Karena apapun yang kalian jalani selama itu baik, pasti akan balik lagi ke kita baik. Insyaallah. Amin. Oke, kalau dari saya kalau dia penutup ya. Untuk kalian berdua tetaplah berkarya ya. Tetap berkarya. Kalian udah punya skill. Kalau ngajar mah Pak.